Halo semuanya, jumpa lagi dalam video pendek Kang Wawan. Bagi yang baru pertama melihat video saya, salam kenal dari Kang Wawan. Kali ini saya akan membahas tentang do and don't dalam masalah AC mobil Anda. Do and don't ya, artinya apa yang boleh, apa yang tidak boleh gitu ya. Tapi kayaknya saya akan membahas lebih kepada yang tidak boleh dulu. Banyakan yang tidak boleh maksudnya ya. Oke. Yang pertama, bila Anda sedang di dalam kabin mobil dan mempergunakan mobil Anda untuk berjalan gitu ya, di dalam kota atau di luar kota, jangan pernah membuka kaca jendela Anda ya. Kaca jendela Anda ini kalau Anda buka dengan AC yang sudah on menyala, kotoran atau debu itu akan masuk ke dalam kabin dan nanti akan terhisap lewat sirkulasi angin ya, karena yang namanya AC itu anginnya hanya sirkulasi aja udaranya. Jadi diambil dari dalam kabin masuk ke blower ya, terus ada melewati evaporator supaya anginnya menjadi dingin, lalu keluar di kisi-kisi AC Anda. Jadi dia akan lebih cepat kotor filternya. Nah, kalau filternya sudah kotor, biasanya dia akan berbau. Dan kalau sudah berbau, ya tentunya AC-nya jadi nggak sehat. Oke, nggak sehat AC-nya, nggak sehat orangnya juga. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau Anda sedang berada dalam mobil yang ber-AC, jangan pernah merokok. Nah, ini bagi teman-teman yang merokok, jangan merokok di dalam mobil yang AC-nya dinyalakan. Karena apa? Karena bau nikotin itu akan nempel di plafon, nempel di jok, dan di lain sebagainya. Saya ini merokok, tapi saya tidak pernah merokok di dalam kabin mobil saya ya. Jadi mobil saya itu tetap terjaga kebersihannya dan terjaga dari bau-bau rokok. Karena bau rokok, bau nikotin itu kalau bertumpuk lama-kelamaan pun akan menjadi bau tidak sedap di dalam mobil Anda. Oke, terus berikutnya, yang ketiga, banyak rumor bahwa kalau dalam kecepatan tinggi atau dalam RPM tinggi, AC itu tidak boleh dimatikan, di on off kan. Bukan blowernya ya, bukan anginnya ya, tapi AC-nya. Nah, di dalam mobil Wuling Convero dan mobil-mobil yang lain, ada fitur di mana kita bisa mematikan tombol AC-nya saja. Jadi suhunya itu mati, AC-nya mati, namun blower anginnya masih jalan. Nah, itu menurut beberapa orang katanya kalau pas kecepatan tinggi dengan RPM tinggi itu, kalau menghidupkan dan mematikan, meng-on off-kan AC mobil itu katanya dapat merusak generator ya. Generator? Dinamo. Kok dinamo juga, bukan dinamo, apa sih namanya? Kompresor. Nah, yang paling betul. Wah, tadi mau ngomong kompresor kok susah amat sih. Akan merusak kompresor AC mobil. Kalau menurut saya enggak, karena logikanya begini. Ketika kita menggunakan AC, dia ada pengatur suhu. Jadi AC itu bisa jalan atau bisa mati sendiri. Jadi kompresor AC itu bekerja pada saat suhu di dalam kabin itu mencapai panas tertentu. Dia akan nyambung, bekerja ya. Tandanya bisa Anda cermati, ada kedengaran bunyi klek gitu ya, klek atau celek gitu ya. Itu dia bekerja. Terus nanti tiba-tiba ketika suhunya sudah mencapai suhu dingin tertentu, dia akan mati, dia akan off. Biasanya kalau pas off itu hening, kipas di mesin juga nggak berbunyi ya. Fan-nya itu tidak berputar ya. Jadi dia akan cut off sendiri ketika suhu kabin dalam mobil Anda sudah mencapai suhu tertentu, dingin tertentu ya. Kalau dia lalu mencapai suhu yang lebih panas, misalkan dia mati, terus suhu kan akan memanas dalam mobil nih. Pada panas tertentu dia pun akan menyala kembali secara otomatis.
Itu karena di dalam sistem AC mobil itu ada yang namanya termostat. Nah, dia yang mengukur suhu, dia yang menjaga suhu. Kalau terlalu panas dia hidupkan kompresornya, kalau terlalu dingin dia matikan kompresornya. Jadi kalau kita matikan manual pun itu nggak ada masalah sebetulnya, karena nggak kita matiin juga dia akan on off secara otomatis gitu loh, ya. Dan itu alasan yang pertama ya. Alasan yang kedua, kenapa di sini di dalam mobil ini diberikan fitur tombol on off? Kalau emang tidak boleh dimatikan secara manual kan nggak masuk akal gitu. Makanya bagi saya secara logika itu nggak benar. Silakan Anda matikan tombol AC Anda kapanpun Anda suka, apalagi di Wuling Convero yang dinginnya setengah mati ya. Jadi kadang-kadang saya matikan, kadang-kadang saya hidupkan lagi. Jadi tidak sesuai dengan otomatisnya kompresor melalui termostat, tapi saya pakainya manual. Kalau sudah terlalu dingin kabinnya saya matikan. Gitu teman-teman, itu yang ketiga. Lalu berikutnya yang keempat, matikan sistem AC Anda apabila Anda ingin mematikan mesin mobil. Jadi sebelum mesin mobil itu dimatikan, kita putar kunci kontak ke off gitu ya, itu matikan AC Anda terlebih dahulu. Itu akan lebih membuat AC Anda lebih awet ya, tidak cepat rusak. Mematikan mesin mobil Anda sebelum Anda mematikan AC akan menimbulkan hentakan pada kompresor AC Anda, dan itu yang akan membuat AC mobil Anda cepat rusak. Lebih baik Anda matikan dulu secara manual. Gitu aja deh ya. Lalu yang berikutnya servis AC. Servis AC ganti oli dan ganti freon pada kompresor AC mobil Anda. Banyak orang-orang yang lupa atau mengabaikan ini ya. AC-nya masih dingin, masih bagus, nggak perlu servis, nggak perlu ganti oli kompresor, nggak perlu ganti freon. Jangan ya, tetap harus kita perhatikan kesehatan AC mobil kita dengan servis kompresor AC. Kalau perlu ini, kalau pas servis besar ya, ini memang dibongkar semua, dibersihkan semua komponen AC-nya. Dan yang jelas kalau kita ganti oli kompresor AC itu pasti ganti freonnya juga, karena dia jadi satu. Oke, begitu saja teman-teman. Semoga video ini bermanfaat. Klik tanda jempol ke atas apabila Anda menyukai video saya, dan sebarkan ke seluruh media sosial Anda agar teman-teman Anda pun merasakan manfaatnya. Subscribe bagi yang belum subscribe. Oke, see you on the next video.